mohon tanggapan dari pihak termohon pada hari Jumat, ya. Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, ya. Di jam 9 pagi, gitu ya. Jadi para pihak silahkan untuk hadir di jam 9 pagi. Sebelum sidang ini kami tutup untuk hari ini, kami ingatkan kembali bahwa perkara peninjauan kembali ini adalah perkara yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi kami hanya menerima berkas perkara, tidak memutus untuk perkara peninjauan kembali. Diingatkan kembali ya. Jadi kami tidak memutus, hanya menerima kemudian mengirimkan kepada majelis hakim pada Mahkamah Agung, gitu ya. Jadi kita sidang kembali nanti di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 jam 9. Ada apa? Mohon izin Yang Mulia, terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya di sini kami hanya ingin mempertegas ada beberapa poin yang keterangannya akan kita cabut atau kita poin. Di sini yang kita sampaikan di poin 17 dan poin 19 yang tadi kita bacakan. Ya. Mau direspon? Cabut aja keterangannya. Khusus poin 17 dan 19. Di sini dalam memori. Memori awal. Di memori awal. Di sini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ini tambahan ya? Iya. Silahkan maju. Ya, izin Yang Mulia. Tadi seingat kami yang 17 dibaca, ya, 19 yang tidak dibaca. Karena di sini kami silang. Coba maju-maju. Silahkan dari termohon. Ya, jadi pakai yang saya pegang ya. Nih. 19, 17 dibacakan. Jadi berapa?
yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan tadi setelah sidang diskors, kuasa hukum dari Saka Tatal sudah menyampaikan beberapa bukti baru yang mendukung agar Saka Tatal bisa kemudian dibebaskan dari status tersangka yang pernah melekat terhadapnya. Dan dari antara novum tersebut diantaranya adalah menguatkan bahwa kecelakaan yang terjadi terhadap Vina dan Eki tahun 2016 silam adalah kecelakaan tunggal, di mana Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal, mengatakan bahwa bukti-bukti kuat yang menyertai adalah salah satunya Saka Tatal di program Rakyat Bersuara 11 Juni 2024 mengungkapkan adanya penyiksaan dan juga intimidasi yang didapatkan di Cirebon dan Jawa Barat. Saka Tatal mengungkap juga di sidang, disampaikan juga begitu. Dan hal lainnya juga menguatkan adalah pernyataan Aldi yang merupakan salah satu tersangka bebas yang kemudian mengungkapkan kepada Uya Kuya mendapatkan siksaan pula oleh Rudiana, Ibtu Rudiana. Kemudian novum yang selanjutnya adalah dihapuskannya DPO atas nama Andi dan Dani yang pada saat itu sama-sama kita ketahui merupakan dua nama yang bersama-sama dengan nama Peggy Setiawan atau Peggy Perong, yang kemudian dihapuskan, di mana Peggy Setiawan sendiri sudah memenangkan sidang peradilan kemarin dan sudah dinyatakan bebas dari status tersangka. Padahal keberadaan Andi dan Dani ini pada laporan dinyatakan sangat penting karena di sana ada klausul yang menyatakan bahwa perencanaan dan juga pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini dimotori oleh Dani lewat pesan singkat berantai. Namun kemudian DPO terhadap Dani dan juga Andi dihapuskan begitu. Dan kemudian juga hal ini mendorong pada kesimpulan unsur subjektif, rencana, dan motif terhadap pembunuhan Vina dan Eki tidak terpenuhi. Itu adalah fakta baru yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Dan juga pembunuhan berencana yang dicurigai ini banyak kejanggalan yang berdasarkan menurut Rudiana ada luka senjata tajam, kemudian ditelusuri di TKP, dan juga berdasarkan kesaksian dari AF dan Dede. Di sini kemudian dinyatakan bahwa hal tersebut tidak dilatar belakangi dengan bukti-bukti yang konkret, yang kuat begitu. 17 ya, itu singkatnya. AF dan Dede mengatakan bahwa Rizky dan Vina atau Eki dan Vina dikeroyok lalu kemudian juga menghubungi geng motor yang bersangkutan, Ibtu Rudiana, pada saat tersebut begitu. Namun laporan Ibtu Rudiana tersebut dikatakan tidak lazim oleh tim kuasa hukum Saka Tatal karena dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan juga kemudian langsung menetapkan status tersangka tanpa sebelumnya dilakukan penyelidikan atau langsung ke proses penyidikan dan menetapkan 8 orang termasuk Saka Tatal menjadi tersangka begitu. Dan nantinya pemirsa, sidang lanjutan untuk peninjauan kembali Saka Tatal ini akan dilanjutkan pada tanggal 26 Juli atau lusa, hari Jumat. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung kembali bersama Faisal Rinaldi yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore Faisal. Bergabung melalui sambungan telepon. Faisal. Ya, apa kata Aldi? Oke. Faisal, bagaimana? Apakah di sana Anda sudah bisa menemui kuasa hukum dari Saka Tatal setelah sidang peninjauan kembali ini akan diputuskan akan dilanjutkan lusa hari Jumat? Ya, baik lagi dan juga pemirsa. Saat ini memang tim kuasa hukum dari pihak pemohon atau kuasa penyelidikan Saka Tatal masih berada di dalam atau di dalam ruang sidang. Nah, saat ini bisa dilihat Aldi situasi terkini di ruang sidang Cakra, di mana kuasa hukum dari Saka Tatal memang masih mengurus sejumlah dokumen di Majelis Hakim terkait dokumen memori peninjauan kembali atau memori PK yang memang tadi sudah dibacakan oleh tim hukum dari Saka Tatal.
Aldi dan juga pemirsa, nantinya sidang ini akan dilanjutkan kembali pada lusa atau tepatnya pada Jumat 26 Juli 2024. Di mana pada lusa nanti, Aldi, agendanya adalah pembacaan tanggapan dari pihak termohon atau dalam hal ini dari pihak jaksa terkait memori PK atau penilaian kembali yang sudah disampaikan oleh tim hukum dari Sakatatal pada hari ini. Jika bisa kami ulas kembali, Aldi dan juga pemirsa, memang tadi ada sejumlah poin-poin yang dibacakan di dalam memori PK tersebut. Nah, pada kesimpulannya memang kuasa hukum dari Sakatatal tadi menyatakan bahwa peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki pada 2016 lalu adalah kecelakaan lalu lintas, bukan adanya pembunuhan dan juga pemerkosaan. Tadi sempat dibacakan juga, Aldi, ada sejumlah novum atau bukti baru yang digunakan oleh tim kuasa hukum untuk memenangkan sidang PK ini, di mana diantaranya tadi dikatakan oleh kuasa hukum salah satu novum atau bukti baru yang digunakan adalah salinan putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, di mana dalam pra-peradilan tersebut memang Peggy Setiawan status tersangkanya sudah gugur dikarenakan hakim pada saat itu memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan ini tidak sah. Nah, itulah yang menjadi novum atau bukti baru yang akan atau yang digunakan oleh pihak Sakatatal selaku pihak pemohon dalam sidang PK ini. Selain itu, Aldi dan juga pemirsa, ada novum-novum lainnya yang memang digunakan oleh pihak pemohon atau dalam hal ini tim kuasa hukum dari Sakatatal. Di antaranya adalah bukti baru yang dimilikinya adalah keterangan atau pernyataan terbaru dari Dede yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu, di mana pada saat itu, Aldi, memang Dede memberikan kesaksian atau keterangan bahwa ia melihat gerombolan terpidana ini melempari batu kepada Eki dan juga Vina pada malam 27 Agustus 2016 lalu. Nah, kemudian inilah yang akhirnya diungkapkan oleh Dede beberapa waktu yang lalu, di mana ia pada saat itu memberikan keterangan palsu atas arahan dari ayah dari almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana, yang memang mengarahkannya memberikan keterangan seperti itu pada saat BAP atau pada saat melakukan penyidikan pada 2016 lalu. Sementara itu, Aldi dan juga pemirsa, tadi juga sempat dikatakan oleh kuasa hukum dari Sakatatal di dalam memori PK-nya, di mana tadi sempat dikatakan bahwa seluruh terpidana bersama dengan Sakatatal belum dilakukan pemeriksaan, alias memang pada saat itu pada 2016 lalu pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu, di mana Sakatatal pada saat itu atau saat 2016 lalu langsung ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu atau permintaan keterangan sebagai saksi. Nah, Aldi dan juga pemirsa, saat ini memang tadi hakim sudah langsung mengatakan bahwa sidang ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada lusa atau tepatnya pada Jumat 26 Juli 2024 dengan agenda pembacaan tanggapan oleh pihak termohon atau dari pihak jaksa. Nah, saat ini sebentar lagi Aldi dan juga pemirsa, kuasa hukum dari Sakatatal bersama dengan Sakatatal akan meninggalkan ruang sidang Cakra. Dikatakan untuk saat ini memang sidang sudah selesai dan jika bisa kami ulas kembali, Aldi, memang tadi sidang ini diagendakan awalnya dimulai pada pukul 10 pagi. Namun tadi sempat ada sedikit keterlambatan yang membuat sidang ini ditunda jadi sekitar pukul 10 lewat tadi dimulai. Di mana dalam agenda tadi, Aldi, memang awalnya tadi pada pembukaan sidang memang pihak dari pemohon atau dari Sakatatal membacakan bukti baru atau novum dan juga membaca
memori PK yang tadi dibacakan secara bergantian oleh seluruh kuasa hukum dari Saka Tatal. Aldi, kembalikan Aldi. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas ulasan dari sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini. Kita akan sama-sama update bagaimana kelanjutannya dari laporan Anda nanti. Namun pemirsa, breaking news harus kami jeda. Terlebih dahulu tetaplah bersama kami segera kembali.